sebuah kata yang diungkapkan oleh Lao Tzu, seorang filsuf yang berasal dari Cina. Mungkin banyak orang atau beberapa orang di sekitar kita yang merasa kesulitan dalam bersosialisasi atau berkomunikasi dengan orang-orang baru yang dikenalnya. Seringkali orang dengan kepribadian seperti ini saat di kesendirian, ia akan membandingkan dirinya dengan orang lain yang menurutnya lebih baik. Dan gak menutup kemungkinan ia akan menyalahkan dirinya sendiri karena ia merasa ia tidak mampu berkomunikasi dengan baik seperti orang lainnya. Ketidakpercayaan diri dan overthinking yang memicu pemikiran tersebut muncul di dalam otak dan hati. Jika Anda menyadarinya, hal tersebut merupakan belum kenal dan cintanya Anda terhadap diri Anda sendiri. Mengenal dan mencintai diri sendiri merupakan hal yang penting, karena dengan begitu Anda dapat mengetahui kelebihan, kekurangan, bahkan kekuatan yang ada pada diri Anda. Lantas, bagaimana kita dapat memahami, mengenal, dan mencintai diri sendiri? Tahu gak sih bahwa saat Anda berpikir tentang suatu hal atau seperti Anda berbicara di dalam hati, secara tidak sadar Anda sedang berkomunikasi dengan diri sendiri atau bisa disebut dengan self-talk. Contohnya, saat Anda bilang ini ke diri Anda, "Semangat yuk, saya pasti bisa kok," atau "kayaknya saya nggak bisa deh, secara saya kan introvert." Pasti dari kalian semua pernah melakukan hal tersebut. Melakukan hal tersebut dapat membantu Anda dalam memahami diri Anda sendiri. Tapi jika dilakukan dengan positif. Namun, jika Anda melakukan self-talk ini secara negatif, maka akan berlaku sebaliknya. Saya sendiri seringkali melakukan self-talk. Dengan self-talk sendiri bagi saya adalah cara dalam saya mengintrospeksi diri saya sendiri. Biasanya setelah beraktivitas atau berinteraksi dengan orang lain, saya suka berpikir atau berbicara dengan diri saya sendiri tentang bagaimana perilaku atau sikap saya pada saat itu. Saat saya melakukan self-talk, saya akan menemukan apa saja kelebihan yang saya punya dan apa saja kekurangan yang saya punya. Lalu apa saja sifat saya yang kurang baik dan apa yang perlu diubah. Hal itu membuat saya lebih tahu bagaimana saya harus berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain. Contohnya saat dalam kelompok belajar, saya terlalu egois dalam mengerjakan tugas itu dan terlalu perfeksionis. Dengan saya melakukan self-talk, saya dapat menyadarinya dan akan merubah hal itu. Namun, gak jarang juga self-talk negatif ini terjadi pada diri saya. Self-talk negatif itu dimana saat Anda menjatuhkan diri Anda dengan membuat pikiran-pikiran jelek. Saya rasa ini sering terjadi pada diri kita. Saat kita gagal dalam suatu hal, pasti kita gak jarang menyalahkan diri kita sendiri. Daripada berkata seperti ini ke diri kita, "Good job untuk hari ini, gak apa-apa walaupun ada kesalahan, itu bisa jadi pembelajaran." Tetapi Anda malah berkata seperti ini, "Kok saya bodoh banget sih, saya harusnya tadi tuh gini, bukan gitu, saya tuh harusnya melakukan ini, bla 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 bla." Itu yang sering terjadi pada diri saya. Mungkin dari diri Anda pun sering terjadi seperti itu. Saat terjadinya itu, perasaan saya jadi kacau dan bisa ganggu aktivitas. Atau mungkin karena banyaknya self-talk negatif, itu malah membuat timbulnya overthinking yang bikin jadi stres sendiri. Seringnya kita melakukan self-talk negatif atau overthinking itu dapat membuat mental kita dalam bahaya dan kepercayaan diri kita menurun. Salah satu hal agar Anda dapat berubah itu adalah dengan perlahan merubah pikiran Anda menjadi lebih baik atau menjadi lebih positif, yaitu pelan-pelan untuk mengenali diri Anda dan mencintai diri Anda sendiri. Tidak tahu apa yang diinginkan, seringkali mengalami penyesalan, kurang percaya diri, dan saat ditanya tentang kelebihan yang dipunya, bingung harus menjawab apa. Namun saat ditanya tentang kekurangan, langsung tahu apa jawabannya. Bahkan suka merasa iri dengan pencapaian orang lain. Hal tersebut merupakan masalah saat kamu belum kenal dengan diri sendiri. Proses dalam mengenal dan mencintai diri sendiri memang bukanlah hal yang mudah kita lakukan. Pasti dalam proses untuk melakukan dan menemukannya, tidak jarang juga banyak masalah-masalah yang kita lalui. Untuk itu, kita harus bisa mempelajari dan memahami secara perlahan bagaimana proses untuk lebih mengenal dan mencintai diri sendiri.
Setelah tahu dan menyadari masalah-masalah yang terjadi pada diri Anda, dengan begitu Anda harus memulai untuk mengenal dan mencintai diri Anda. Karena tidak baik bukan kalau Anda terus seperti itu? Lantas saya harus apa? Timbullah pertanyaan tersebut karena memang Anda bingung harus melakukan apa dan mulai dari mana. Cobalah lakukan beberapa hal ini yang pernah saya terapkan. Yang pertama, cobalah cari tahu personality yang Anda miliki. Misal, saat saya sedang bersama orang-orang terdekat saya atau orang-orang yang saya sayangi, saya bawel, ceria, konyol. Namun saat berada di lingkungan asing bagi saya menjadi lebih diam dan tidak menunjukkan sisi tersebut. Hal seperti itu mungkin dengan sadar dapat kita ketahui karena berada pada aktivitas sehari-hari. Untuk mencari personality pun lagi-lagi bukanlah hal yang mudah, karena saya sendiri pun menyadari personality saya seperti apa dan bagaimana adalah saat saya SMA. Lalu yang kedua, menganalisis bagaimana kelebihan dan kekurangan kita. Mengetahui dua hal ini dapat membuat kita lebih percaya diri lagi karena tahu apa yang harus dikembangkan dan apa yang harus diubah. Kalian bisa menemukannya dengan mengikuti psikotes atau bertanya dengan orang-orang terdekat Anda tentang bagaimana diri Anda. Jujur, bagi saya menemukan kelebihan adalah hal yang sulit untuk saya temukan. Karena apapun yang sudah saya eksplor, tetapi saya masih bingung dengan kelebihan yang saya punya. Setelah kita tahu bagaimana kelebihan dan kekurangan kita, cobalah untuk bersikap lebih baik dengan diri kita. Untuk menerima kekurangan yang dimiliki dan untuk menerima kesalahan yang dilakukan. Ini adalah hal yang perlahan-lahan saya coba lakukan. Saat saya mencoba melakukannya, memang diri saya menjadi lebih tenang dan tidak cemas lagi. Karena ingat, manusia itu tidak ada yang sempurna. Bahkan orang yang kamu pandang sebagai orang yang sempurna bisa jadi mereka memiliki masalahnya sendiri. Jadi, jangan terlalu memberi penekanan pada diri kita sendiri. Yang terakhir, cobalah untuk melatih mindfulness pada diri, yaitu menerima dan tidak menghakimi segala hal yang kita alami dan rasakan. Mungkin beberapa hal ini perlahan-lahan cobalah untuk diterapkan untuk mengenal dan mencintai diri sendiri. Pada prosesnya kita melalui banyak hal, mulai dari hal baik sampai ke hal yang buruk. Dengan begitu kita memerlukan pemulihan mental atau self-healing. Dengan self-healing sendiri kita dapat lebih menerima apa yang sudah terjadi, memahami diri dan menghilangkan stres. Jadi mungkin self-healing ini bisa dilakukan sesekali untuk pemulihan mental atau menghilangkan stres kita. Bagaimana cara untuk self-healing? Apakah pergi berlibur atau menginap di tempat yang sunyi? Beragam cara dengan sederhana dapat kita lakukan. Yang pertama adalah forgiveness. Cobalah untuk memaafkan baik untuk diri sendiri maupun orang lain yang telah melukai. Yang kedua, gratitude atau bersyukur. Ingatlah untuk tetap bersyukur atas apa yang telah kamu alami dan lakukan. Gratitude bisa dilakukan misalnya dengan beribadah atau menulis hal-hal yang membuat kita bersyukur. Gratitude ini dapat membuat pikiran lebih tenang dan lebih positif. Lalu yang ketiga, seperti yang sudah sempat saya katakan, yaitu melakukan mindfulness. Dan yang terakhir adalah positive self-talk. Cara tersebut mungkin bisa dilakukan dengan meditasi dan refleksi diri seperti menulis buku harian, serta melakukan kegiatan positif seperti membaca. Kalau dari saya sendiri, sejak kecil saya suka menulis, tetapi sempat terlupakan saat masa-masa remaja. Namun menginjak bangku kuliah ini, saya terkadang suka menulis baik di buku ataupun di handphone. Saya menulis tentang hal-hal yang saya alami, baik senang, sedih, cemas, dan masih banyak lagi. Mungkin kalian bisa mencobanya jika kalian masih ragu untuk mempercayai orang untuk bercerita. Karena hal ini memang benar-benar dapat membantu Anda untuk mengurangi stres ataupun lebih membuat perasaan Anda itu lebih lega karena Anda telah meluapkan apa yang Anda rasakan, apa yang Anda alami dengan menulis. Memahami dan mengenal diri akan terus berlanjut seiring dengan perubahan ataupun pengalaman yang pastinya terus kita alami. Kita pun pastinya masih bisa marah, sedih, senang, kesal, cemas, tetapi hal itu dapat ditangani dengan lebih baik daripada sebelumnya. Mengenal diri sendiri jauh lebih sukar daripada ingin mengetahui kepribadian orang lain. Sebab itu, kenalilah dirimu sebelum mengenal pribadi orang lain. Kata-kata yang diungkapkan oleh Buya Hamka. Jadi, marilah kita sama-sama lebih peduli lagi terhadap diri sendiri dengan mencoba untuk mencintai diri dan mengenal diri sendiri.